Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuni Mufidatul Mahmudah. Alamat saya berasal dari Kota Riau Ponorogo, yaitu dari Desa Bedruk, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Untuk riwayat pendidikan saya berawal dari TK PKK Bedruk, masih dekat dengan rumah saya. Kemudian lanjut di SDN 3 Bedruk, masih dekat dengan rumah saya. Kemudian lanjut lagi ke MTS YP Kiai Haji Samsudin Durisawo Ponorogo. Lanjut lagi ke MA YP Kiai Haji Samsudin Durisawo Ponorogo. Dan lanjut lagi ke ruang lingkup yang sama, yaitu di IAIN Ponorogo. Saya melanjutkan perguruan tinggi di IAIN Ponorogo dengan mengambil prodi Manajemen Pendidikan Islam. Itu, dan saya sekarang sudah menempuh semester 6. Saya akan menjelaskan kegiatan sehari-hari saya, yaitu tiap hari kuliah, makan, tidur. Enggak. Saya kuliah, kemudian juga beternak, jadi agak nggak nganggur sedikit, jadi ada kegiatan yang lain gitu. Saya beternak susu sapi perah. Jadi orang tua saya memiliki sebagai peternak susu sapi perah, jadi saya ikut mengelola. Nah, jadi peternak susu sapi perah ini adalah nggak susah juga nggak gampang. Nggak susahnya itu ya, kita tujuannya kan untuk mempunyai susu sapi yang melimpah, itu tujuan utama. Kalau nggak gampangnya itu, kita harus bisa memilih kualitas pakan yang baik, cara agar sapi ini tidak stres, terus bisa mengeluarkan produksi susu sapi yang berkualitas, yang banyak. Kita harus bisa tahu. Kemudian kita harus bisa tahu akan kesehatan dari sapi, kapan waktunya vaksinasi, kapan sapi ini akan melahirkan. Kita harus tahu itu semua sebagai peternak susu sapi perah. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagi para peternak maupun yang masih pemula yang ingin beternak susu sapi perah, beternak sapi perah maksudnya. Oke, jadi tips-tips cara meningkatkan produksi susu sapi perah. Nah, yang pertama, kita harus bisa memilih jenis sapi yang bisa beradaptasi di kota yang beriklim tropis ini, yaitu sapi perah jenis FH. FH ini populer sekali di Indonesia. Ya, jadi kita harus pilih itu. Kan ada banyak jenis sapi ya, namun di Indonesia yang populer yaitu sapi FH. Kemudian gemuk juga perlu. Kemudian juga, jadi selain gemuk, sapi itu harus sehat. Sehat itu penting, nggak boleh pilih sapi yang sakit. Jadi kita harus mengecek dahulu sebelum membeli sapi perah gitu. Nah, tips yang kedua yaitu memberikan pakan yang berkualitas dan nutrisi yang seimbang. Jadi pakan yang berkualitas dan nutrisi yang seimbang itu seperti apa? Jadi kita harus memberikan pakan rerumputan hijau-hijauan ya. Gak boleh yang kering, gak boleh yang berembun, jadi harus stabil, jadi harus seimbang, harus bagus, rumputnya itu harus bagus dan hijau, gak boleh layu dan gak boleh berembun. Kemudian memberikan makanan tambahan, jadi sebagai nutrisi untuk mencukupi nutrisi yang seimbang itu yaitu memberikan mineral, kemudian konsentrat, kemudian vitamin, kemudian B kompleks, kemudian susu A. Susu A ini diberikan pada saat sapi sudah melahirkan. Itu. Kemudian yang ketiga
memberikan minuman yang cukup kepada sapi. Jadi minum yang cukup terhadap sapi itu penting agar sapi tidak dehidrasi. Itu. Jadi kita harus bisa memberikan minum sapi itu teratur. Kemudian yang keempat, jaga sapi tetap nyaman. Jadi sapi perah itu agar tetap nyaman dan stres itu bagaimana? Yaitu lihatlah bagaimana cara beradaptasi di lingkungannya. Jadi kita lihat kandangnya itu bersih, nyaman, kemudian jauh dari pemukiman. Ya boleh dekat dengan pemukiman tapi jangan terlalu ramai gitu. Terus elus-elus sapinya agar tidak stres. Kemudian pijat relaksasi juga diperlukan terhadap sapi loh. Jadi pijat relaksasi ini diberikan ketika waktu memandikan sapi. Jadi sapi kan dimandikan 2 kali dalam sehari. Itu akan membuat sapi nyaman. Dan manfaat dari pijat relaksasi ini dapat meningkatkan susu sapi yang lebih banyak, 20. Kemudian yang kelima, jaga kesehatan sapi. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan sapi, kemudian kita harus bisa memanajemen kapan sapi ini akan melahirkan, kapan sapi ini akan mempunyai anak. Jadi kita harus bisa tahu waktu-waktu tertentu, umur-umurnya itu berapa. Kemudian juga vaksinasi secara rutin. Kita harus beri vaksinasi secara rutin terhadap sapi secara teratur. Oke, sekian tips-tips cara meningkatkan produksi susu sapi perah. Semoga dapat bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.